Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam program acara Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Dalam minggu-minggu Advent ini, kita masih tetap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan melandasi seluruh aktivitas kita semua di hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji, hormat, sembah kami kembalikan ke hadirat-Mu ya Allah, pemilik hidup dan pekerjaan ini. Ketika di hari ini Tuhan memperkenankan kami ada lagi dalam semua aktivitas dan karya serta pengabdian kami Tuhan. Mendasari hari ini di dalam minggu-minggu Advent yang kami rayakan, kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk itu anugerahkan kami hikmat, sinari wajah kami dengan cahaya ilahi-Mu Tuhan, sehingga kami mampu membaca, mendengar, dan melakukan semua kebenaran firman Tuhan yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan termeterai dalam hati dan pikiran kami, menjadi berkat bagi kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Jauhkan kami dari segala gangguan godaan apapun ya Allah. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita semua di hari ini terambil di dalam kitab kudus Perjanjian Lama, kitab Melaki. Melaki 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima berbunyi demikian. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang mau kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing. Dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Demikian kebenaran firman dikatakan berbahagia, saudara-saudara dan saya yang sudah membaca, mendengar, dan mampu melakukan dalam kehidupan dari hari lepas hari. Kitab Maleaki 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima dibawa tema untuk kita semua di hari ini. Tuhan datang untuk menyucikan. Saudara-saudara kekasih Kristus, sering kita mendengar tentang istilah playing victim atau berperan sebagai korban. Playing victim ini adalah mereka, orang-orang yang berperan sebagai korban untuk berharap belas kasihan, mengharapkan perhatian dari orang lain. Namun sebenarnya mereka adalah orang-orang yang bersalah. Berperan sebagai korban, mereka dapat lari dari tanggung jawab. Mereka lari dari kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Itu yang Israel lakukan terhadap Tuhan Allah. Terbukti yang pertama, pasal 1 ayat 2. Mereka berbuat dosa
Mereka berbuat kesalahan terhadap Tuhan Allah. Tapi kemudian mereka mempertanyakan kasih dan setia Allah. Bukti yang kedua, pasal 2 ayat 13. Mereka menangis dengan air mata palsu pada meja persembahan korban. Mereka mempertanyakan kenapa korban persembahan mereka ditolak oleh Allah. Padahal mereka tahu bahwa korban persembahan mereka adalah korban yang cemar di mata Tuhan Allah. Bukti yang ketiga, pasalnya yang kedua, terjadi perkawinan campur. Dan bukti yang keempat, pasal 3 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-12. Mereka mengabaikan persembahan persepuluhan. Kondisi real ini yang terjadi bagi Israel ketika Israel kembali dari pembuangan. Kira-kira tahun 516 sebelum Masehi. Saudara-saudara, jika kita memperhatikan secara baik, ada begitu banyak kesalahan fatal. Kesalahan fatal yang menjijikan yang Israel lakukan terhadap Tuhan Allah. Dan yang menarik di sini, mereka lakukan kesalahan itu, mereka sadar. Tapi kemudian mereka kembali mempertanyakan tentang keadilan Allah terhadap mereka. Dari semua kesalahan-kesalahan yang Israel lakukan, bukannya mereka sadar diri, tapi mereka kembali mempertanyakan kebenaran Allah, mereka mempertanyakan keadilan Allah. Mereka membela diri, padahal mereka tahu bahwa mereka itu salah. Tertulis pada pasal 2 ayat 17b. Israel menjadi bebal. Israel menjadi murtad di hadapan Tuhan Allah bagaikan karat pada logam emas dan perak yang sulit untuk dibersihkan. Tidak mengherankan jika hukuman itu menjadi bagian Israel atau Yehuda. Allah mengubah berkat itu menjadi kutuk. Pasal 3 ayatnya yang ke-9. Menarik di sini juga bahwa mereka justru kembali menyerang Allah, menyerang kebenaran Allah dengan cara playing victim tadi, berperan sebagai korban. Kata mereka bahwa mereka beribadah kepada Allah. Tapi kenapa? Kenapa mereka bukannya diberkati, tapi mereka dikutuk? Itu yang mereka pertanyakan kepada Allah. Bahwa mereka sudah beribadah, kenapa mereka dikutuk? Berarti ibadah mereka itu sia-sia. Kata mereka kepada Tuhan Allah. Pasal 3 ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara kekasih Kristus, apa reaksi Tuhan Allah? Apa reaksi Tuhan Allah terhadap Israel? Pembacaan kita, Melaki 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 berisikan tentang reaksi Tuhan Allah terhadap kesalahan-kesalahan Israel. Dengan sadar mereka menantang Allah, mereka mempertanyakan kuasa Allah. Di manakah Allah yang akan menghukum kami? Berdasarkan pertanyaan itu, maka Allah mengutus Nabi Maleaki untuk menyampaikan kepada mereka reaksi Allah ketika Allah datang. Yang pertama, Allah akan datang secara mendadak. Ayat 1 sampai ayat 1, pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-3. Allah datang secara mendadak berarti tidak ada seorang pun yang tahu. Yang kedua, reaksi Tuhan Allah yang kedua, Allah datang sebagai pemurni perak atau logam. Kita tahu bahwa tugas pemurni logam, ia membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada logam atau emas itu yang sudah menempel, bahkan sudah menyatu dengan perak dan logam itu. Proses untuk membersihkan kotoran-kotoran itu ialah dengan cara pembakaran dengan suhu yang tinggi. Ini mau menggambarkan kepada kita bahwa
Allah memberikan kesan kepada kita bahwa Yehuda, Israel harus dibersihkan dari kenajisan dan dosa-dosa mereka. Reaksi Tuhan datang yang ketiga. Tuhan akan datang dan hadir sebagai hakim. Ayatnya yang kelima. Sebagai hakim berarti datang untuk mengadili. Tuhan Allah datang sebagai hakim, sebagai pemberi hukuman. Bukan sama seperti pembersih daripada pemurni logam-logam tadi, bahwa dia datang untuk membersihkan yang rusak, membetulkan yang rusak. Tapi Allah datang sebagai hakim untuk mengancungkan tangannya, menghukum orang-orang yang tidak mau bertobat. Orang-orang yang tidak mau dimurnikan, dipulihkan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara kekasih Kristus, kehidupan Israel, kehidupan Yehuda sebagai playing victim, berperan sebagai korban, kadangkala juga menjadi bagian kehidupan kita. Kadangkala kita juga berperan sebagai korban, padahal kita tahu bahwa kita sudah melakukan kejahatan. Kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan. Kita tahu bahwa kita bersalah, tapi seakan-akan kita adalah korban dari semua kesalahan-kesalahan kita. Kita sudah tahu salah, tidak boleh lakukan, tapi masih tetap lakukan. Sudah tahu kalau main api akan terbakar, tapi tetap main api. Sudah tahu kalau main air akan basah, tapi tetap main air. Kita tahu bahwa minum minuman keras, free sex, pesta pora, kemabukan akan berdampak bagi tubuh jasmani kita. Namun ketong tetap lakukan itu. Pada akhirnya sakit, lalu mempertanyakan, di mana Tuhan Allah? Saya sakit. Tuhan ada di mana? Kita semua diberkati oleh Tuhan Allah. Berkat-berkat luar biasa menjadi bagian kehidupan kita. Namun kadang kita lupa Tuhan. Kita lupa mengucap syukur. Kita lupa mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan lewat persepuluhan. Kita lupa bagiannya orang lain. Kita makan. Kita memberi kepada Tuhan dari sisa-sisa. Entah sisa perbelanjaan, entah sisa dari semua lumbung-lumbung kehidupan rumah tangga kita. Pada akhirnya ada masalah, ada musibah. Kita mempertanyakan Tuhan Allah. Di mana keadilan Tuhan terhadap saya? Di mana keadilan Tuhan? Di mana Tuhan ketika saya ada dalam persoalan-persoalan kehidupan? Nabi Maleaki dia diutus sebagai utusan untuk mempersiapkan jalan kepada umat. Mempersiapkan jalan, seruan ini disampaikan kepada umat sebagai sebuah pemberitahuan. Mempersiapkan jalan mengandung pengertian, memberikan kesempatan kepada umat untuk ada dalam pengakuan dan pertobatan. Sebab kita tahu dalam pembacaan kita, reaksi Tuhan ketika Tuhan datang itu seperti apa? Mendadak. Tidak ada orang yang tahu. Sebagai pemurni logam, membersihkan dari segala kotoran-kotoran, memperbaiki yang rusak. Tuhan Allah hadir sebagai hakim yang akan mengadili. Kita bersyukur bahwa kita bisa memasuki minggu-minggu Advent di tahun 2020 ini dengan segala baik. Walaupun kita ada dalam gejolak-gejolak dunia yang terjadi. Minggu-minggu Advent adalah masa-masa penantian kedatangan. Kita ada dalam masa menantikan kedatangan Tuhan bukan sebagai bayi lagi. Namun sebagai raja dan hakim yang akan memerintah dan yang akan mengadili. Kalau Nabi Maleaki dia telah menyampaikan reaksi Tuhan ketika Tuhan datang seperti apa?
Apa yang harus kita lakukan dalam masa-masa penantian ini? Kita sebagai manusia berdosa. Kita manusia yang tidak pernah luput dari salah. Pabrik dosa ini ada di manusia, ada di saudara-saudara dan saya. Namun seperti bejana yang ada di tangan seorang tukang periuk, seperti itulah kehidupan kita ada dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan katakan, apabila bejana yang sedang dibuat di tangan tukang periuk itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakan kembali menurut apa yang baik dalam pandangannya. Kembali lagi firman Tuhan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu, hai kaum Israel. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu, hai Israel, di tanganku. Sesuai dengan tema kita, Tuhan datang untuk menyucikan. Maka proses kita, Tuhan proses saudara-saudara dengan saya walaupun itu sakit, walaupun itu keras, walaupun itu tajam. Seperti seorang pemurni logam, Tuhan akan menyucikan saudara-saudara dengan saya dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dengan cara Tuhan, Tuhan membantu kita untuk menjadi lebih baik. Kita dibentuk untuk menjadi lebih baik. Kita dibentuk untuk menjadi lebih sempurna lewat banyak hal dengan cara Tuhan. Lewat peristiwa-peristiwa alam. Ada hujan banjir, ada kemarau yang panjang. Tuhan membantu kita lewat sakit penyakit. Tuhan memproses kita, membantu kita menjadi sempurna lewat masalah-masalah, tantangan-tantangan. Tuhan pakai suami-suami kita untuk membantu kita. Tuhan pakai istri-istri kita untuk membantu kita. Tuhan pakai anak-anak kita. Tuhan pakai tetangga-tetangga kita. Tuhan pakai orang lain. Tuhan pakai pekerjaan-pekerjaan kita. Apapun itu. Untuk membantu kita. Memproses kita menjadi sempurna dalam pandangan Allah. Allah menyucikan saudara-saudara dengan saya. Memproses kita, membantu kita dengan berbagai macam cara. Supaya apa? Terus Allah memperkenalkan, Allah mengingatkan saudara-saudara dengan saya bahwa ada Allah. Akulah Tuhan Allahmu. Untuk itu saudara-saudara kekasih Kristus, memasuki minggu-minggu Advent, masa-masa penantian, yang harus kita lakukan adalah pertobatan. Memberi diri untuk diubah. Bersedia untuk berubah. Itu adalah tanda bahwa kita mau disucikan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, tanpa pertobatan tidak ada penyucian. Tanpa pertobatan tidak ada pengampunan. Tidak ada kata terlambat untuk sesuatu yang baik. Jika selama ini kita belum taat, selama ini kita belum setia, selama ini kita belum jujur, mari, belum terlambat untuk melakukan segala sesuatu. Jika selama ini kita masih menutup mata dari orang lain, selama ini kita masih menutup telinga dari orang lain, belum ada kata terlambat untuk membuka mata bagi orang lain. Belum ada kata terlambat untuk membuka telinga mendengarkan seruan saudara-saudara kita. Kalau selama ini kita masih jalan sendiri, kita masih makan sendiri, mari, belum ada kata terlambat untuk makan bersama-sama. Berjalan bersama-sama dengan saudara-saudara kita bergandengan tangan. Jika selama ini ketong masih baku marah, masih punya sifat iri hati dengki, stop dan buang itu. Mari ketong ada dalam kedamaian, ada dalam sukacita, ada dalam keharmonisan. Jika selama ini kita masih memberi dari sisa-sisa bagi Tuhan, selama ini kita masih melupakan apa yang menjadi hak Tuhan lewat persepuluhan, tidak ada kata terlambat
untuk memberikan yang terbaik dari semua yang terbaik yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, rumah tangga kita. Jangan pernah lupa apa yang menjadi hak Tuhan lewat persepuluhan. Jika kita mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan lewat persepuluhan, maka berkat 2 kali lipat menjadi bagian saudara-saudara dan saya. Allah tidak hanya menjalankan keadilannya dengan membentuk kita dengan keras, tapi Allah tetap menjalankan kasih-Nya, memberikan Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk diperbaiki lewat kebenaran firman Tuhan. Jika kebenaran firman Tuhan disampaikan, jangan pernah tersinggung. Sebab firman Tuhan tidak pernah menghakimi. Firman Tuhan tidak pernah menghukum. Firman Tuhan memperbaharui hidup. Firman Tuhan menasehati. Untuk itu, lewat kebenaran firman Tuhan yang selalu disampaikan supaya saudara-saudara dan saya membuka diri, mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah. Dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Sebab itu saja yang bisa kita lakukan. Tuhan Allah terus dan terus akan menyucikan saudara-saudara dan saya. Ingat saudara-saudara kekasih Kristus. Pengampunan itu tetap ada. Tapi penghakiman tetap berlaku dan terjadi. Untuk itu mari kita selalu ada dalam pertobatan. Terpujilah Yesus Kristus dengan kebenaran firman. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Tuhan telah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami untuk terus ada dalam pengakuan dan pertobatan. Sebab ketika kami sebagai manusia-manusia yang terbatas dan berdosa, kami selalu ada dalam kesalahan dan dosa banyak Tuhan. Namun Tuhan tetap membuka tangan untuk menerima kami. Kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa tidak ada kata terlambat untuk segala sesuatu yang baik. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan bagi kami di hari ini. Memperkuat iman percaya kami. Memberikan kami kesempatan untuk tetap ada dalam pertobatan. Memasuki minggu-minggu Advent, masa penantian kami Tuhan. Tuhan tetap memberkati kami semua dalam melakukan seluruh aktivitas pengabdian-pengabdian kami. Karya-karya kami yang tetap Tuhan tentukan dalam kehidupan kami. Sempurnakan kebenaran firman ini Tuhan. Sempurnakan hidup kami. Sempurnakan seluruh karya-karya kami Tuhan. Pengabdian-pengabdian kami yang tetap Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Kami minta ampun untuk setiap salah dan dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami. Ampuni kami, tahirkan seluruh keberadaan kehidupan kami. Agar kami tetap layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Jauhkan kami dari segala gangguan godaan apapun ya Allah. Taklukkan segala kuasa-kuasa apapun, kuasa tanah, kuasa kegelapan, kuasa penyakit. Roh-roh yang melayang di udara. Roh dari dalam dunia ini taklukkan semua itu. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Pelihara kehidupan kami dan kami minta berkat-Mu. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah tetap menjadi bagian kehidupan kami. Semua orang yang punya kami di mana-mana saja sampai mereka yang membenci kami sekalipun. Mulai detik hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian acara Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Saya yakin saudara-saudara tetap diberkati lewat program ini. Tonton terus program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.